Selamat pagi anak-anak semua. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Wah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Ayo, siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, ayo Asifan, pimpin doanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, selesai sudah kita berdoa. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, akan di absen. Nah, yang pertama, Asifah Safana, Bianca Azahra, Hadir. hadir. Oke, lanjut. Iqbal Nugraha, Hadir, Bu. iya, semangat ya Iqbal. Putri Idaman, Hadir. iya, hadir. Rizky Anugrah, iya. Lalu ada Syakaila Saftarina. Hadir. Yang terakhir ada Tri Halimordana. Hadir, Bu. Iya, masuk semuanya ya. Oke. Agar kita semangat belajar, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, lalu selanjutnya kita akan bernyanyi. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua angkat tangan di meja, mari kita belajar. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi, ketika Nabi menyepi di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi sudah berusia 40 tahun. Nah, setelah menerima wahyu, kemudian Nabi bercerita kepada istrinya, yaitu Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu
sepupu dari Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warakah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nah, lalu apa sih yang dihadapi oleh Nabi atau tantangan ketika Nabi Muhammad itu berdakwah? Yaitu, Nabi Muhammad pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai adanya kebenaran. Lalu sehingga masyarakat itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu ada, dan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Lalu strategi seperti apa yang Nabi punya untuk tetap berdakwah? Yang pertama, strategi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi, yang mana strategi ini dilakukan kurang lebih selama 3-4 tahun. Lalu ada juga dakwah secara terang-terangan. Dakwah yang secara terang-terangan ini dilakukan sejak 4 tahun dari kenabian. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah di masa itu? Dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan Quraisy, lalu seperti diajak makan, minum, lalu sambil makan itu Nabi menerangkan ajaran yang benar kepada mereka. Nah, setelah Nabi menerangkan, bagaimana tanggapan mereka? Nah, setelah Nabi menerangkan, tanggapan mereka adalah sedikit sekali yang percaya kepada Nabi, atau hanya sedikit yang menerima ajaran Nabi. Di antaranya mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka itu menolak dengan keras. Ada yang menolak secara halus, ada yang menolak secara terang-terangan. Nah, seperti itu. Bahkan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Setelah itu ia sangat membenci Nabi. Nah, lalu apa sih alasan mereka menolak ajaran Nabi Muhammad? Di antaranya adalah yang pertama, persaingan merebut kekuasaan, lalu takutnya hilang kasta, lalu kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Lalu hilangnya perdagangan patung. Kaum Quraisy kan adalah kaum yang menyembah patung ya. Nah, mata pencarian mereka itu adalah membuat patung, seperti menjual berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Lalu mereka itu khawatir jika menerima ajaran Nabi Muhammad, mata pencarian mereka sebagai pembuat patung itu akan hilang. Nah, makanya mereka tidak mempercayai ajaran Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kalian buka buku halaman 17 ya. Di situ ada tantangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oke. Di situ tertulis tantangan yang paling berat yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah adalah tantangan dari para penguasa Mekah, kaum bangsawan, dan para pemilik budak. Yang pertama ada tantangan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab dan
usaha dagang terganggu oleh dakwah Nabi. Kemudian kaum Quraisy memperalat paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintah Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Lalu kaum Quraisy berjanji memberi imbalan kepada paman Nabi jika paman Nabi berhasil menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Lalu ada juga pemboikotan antara Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan atau pemboikotan ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pada akhirnya kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dan Bani Muthalib tersebut. Tidak lama kemudian Abu Thalib yang merupakan pelindung utama dari Bani Hashim dan Bani Muthalib meninggal pada usia 87 tahun. Sehingga 3 hari kemudian istri Nabi yaitu Khadijah turut meninggal pada peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun itu merupakan tahun paling sedih bagi Nabi Muhammad dan diberikan nama Amul Hus atau tahun kesedihan. Lalu yang keempat, ada penyiksaan oleh para pemilik budak kafir Quraisy kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapat tantangan dalam berdakwah, serangan, penghinaan dan penyiksaan juga dialami oleh para sahabatnya. Siapa sajakah sahabat Nabi yang mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy? Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi sendiri. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ada Fatimah bin Muhammad, putri dari Nabi Muhammad. Lalu ada Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arkam bin Abil Arkam, Bilal bin Rabah. Selanjutnya kalian buka buku halaman 23 ya. Nah, di situ ada ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, bagaimana sih ketabahan Nabi Muhammad saat dia berdakwah? Nah, yang pertama, beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah, meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Yang kedua, beliau selalu tabah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Yang ketiga, beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan tidak pernah membuat beliau gentar ataupun menyerah dalam berdakwah. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad dalam berdakwah? Nah, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dengan memberi contoh yang baik atau uswah hasanah, baik lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad berdakwah dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, Nabi Muhammad menganggap para pengikutnya itu sebagai sahabat. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, sama. Lalu
Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Selanjutnya adalah rangkuman. Jadi rangkuman kita pada hari ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira. Yang kedua, Warakah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan kurang lebih selama 3-4 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sempurna. Lalu beliau selalu bersabar, mudah memaafkan dan menyebar kebaikan. Yang terakhir, beliau memberikan keteladanan kepada kita berupa menjalankan ketaatan, lalu menjauhi kemaksiatan dan bersabar dalam menerima musibah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, ibu ingatkan kembali jangan sampai ada bukunya yang ketinggalan, dan sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian ya. Nah, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Kita akan membahas tentang kepribadian Nabi. Baik, sebelum pulang kita harus membaca doa. Mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Yang salah datang dari ibu sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.